persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, pada saat ini kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa Online ini, saudaraku. Mari kita akan satukan hati kita siapkan hati kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Besar daripada harapan saya adalah saudara ikuti dari awal doa-doa, saudara ikut berdoa. Waktu nyanyi, saudara nyanyi dengan segenap hati. Ya, waktu dengar firman, saudara bisa catat, saudara bisa tulis live chat, amin, atau apa pokok doa, saudara bisa tulis di situ. Dan berikanlah waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam setengah ini, ya kan, untuk Tuhan. Berikan untuk Tuhan. Investasi saudara waktu 1,5 jam ini tidak sia-sia. Konsentrasi kita sudah belajar tentang keintiman itu terjadi di balik pintu yang tertutup. Jadi bicara tentang fokus dan konsentrasi. Kalau saudara ada handphonenya, kalau memang saudara mau off, ya kan, di stop, apapun, saya ingin ajak saudara konsentrasikan kegiatannya ini. Saya percaya kita akan diberkati. Mari saudara, kita akan berdoa sama-sama, yuk. Bapak, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Kami rindu ya Tuhan, urapan yang baru turun buat kami. Kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu, di situ ya Tuhan ada sukacita. Di situ ada damai sejahtera. Di situ ada kuasa Allah. Oh ya lah, makasih Allah, bala. Buka suaranya saudara. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oh ya lah, makasih Allah, bala. Oh ya lah, makasih Allah, bala. Beri kami ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru Yesus. Oh ya lah, makasih. Perbaruilah ya Tuhan hati kami, roh kami dan pikiran kami ya Tuhan. Bukakan ya Tuhan, bukakan Yesus. Tunjukkan ya Tuhan jalan-jalan-Mu. Kami percaya mujizat masih ada. Oh ya lah, makasih Allah, bala. Oh ya lah, makasih Allah, bala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai Menara Doa Online ini Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
Yesus kemuliaan bagimu. Mari dari awal katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ku bahkan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Curahkanlah ya Tuhan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari buka suaranya saudara. Mari saudara nyanyikan lagu ini dengan iman. Minta kuasanya, kuasa untuk melakukan mujizat. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.
sembah Allah. Sembah Dia, saudara. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa. Oh ya, ada kuasa. Terima dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya, makasih ya, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terus saudara doa dalam bahasa roh. Tutup matanya, terima Yesus. Oh ya, makasih ya, berbahasa dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam menara doa online ini, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, saudara, terima. Terima dalam nama Yesus. Terima kuasanya. Api. Haleluya, 12 kali. Haleluya. Sembah Dia, buka suaranya, tutup matanya. Terus biarlah Roh Kudus menjamah saudaraku. Haleluya. Roh Kudus lawat anak-anak-Mu. Haleluya. Penuhi kami. Haleluya. 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 Suaranya sembah Yesus. Sembah Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terus dengan segenap hatinya, ya, masuk dalam keintiman dengan Dia. Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagimu. Terus Tuhan, naikkan nyanyian ini saudaraku. Pujian bagimu Tuhan. Tuhan, namamu
besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, besar dan layak dipuji. Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini sedang patah hati, putus asa, sedih. Aku berdoa Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, aku rasakan kasih yang sedang mengalir, menjamah mereka ya Tuhan, menjamah anak-Mu ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, hibur anak-anak-Mu ini Tuhan, kuatkan mereka, kuatkan anak-Mu ini Tuhan Yesus, kuatkan ya Tuhan. Beri ya Tuhan penghiburan ya Tuhan, beri iman ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah ada nyanyian, pujian keluar dari hati setiap kami. Saudara yang sakit hari ini, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, Tuhan anak-Mu yang sedang menderita COVID-19, dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang, jadi sembuh sekarang, dalam nama Yesus. Penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit ini tidak akan bawa kematian. Penyakitmu tidak membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Terus sembuh, terus sembah Dia, naikkan nyanyian pujian. Bapak, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit kanker. Tuhan, anak-Mu yang sakit kanker ini ya Tuhan, beri pengharapan, beri iman untuk disembuhkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang saudara yang sakit kanker. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sedang berputus asa, mengalami kegagalan, kejatuhan. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat lagi. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, aku minta tangan kasih-Mu Tuhan mengangkat mereka, menuntun mereka ya Tuhan, memulihkan hidup mereka, memulihkan keadaan mereka, mengubah kami semua ya Bapa. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kami mau angkat tangan kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun ya Tuhan untuk pemerintah kami ini,
Ya Tuhan, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, berkat-Mu turun untuk mereka ya Tuhan. Pelihara bangsa kami, lindungi bangsa kami. Kami berdoa Indonesia sehat, Indonesia pulih. Tuhan, biarlah Tuhan bangsa ini bisa keluar ya Tuhan dari pandemi, dari krisis ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya mujizat itu masih ada. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, kita rasakan hadirat Allah begitu kuat. Dan waktu berdoa, memuji, menyembah, saya percaya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan buat saudara-saudara yang mengalami kehilangan beberapa hari belakangan ini. Saudara, Tuhan juga memberikan saudara kekuatan yang baru. Untuk saudara yang letih lesu dan berputus asa, saya percaya saya mau khotbah tentang satu kabar baik yang Tuhan mau apa kita mengerti akan firman ini. Judul khotbah saya hari ini adalah milikilah 3 jenis. Milikilah 3 jenis pergaulan, saudaraku. Ya, saya ambil natsnya dari Yesaya 30 ayat 1 sampai 3. Di sini tentang kegagalan dan kejatuhan daripada orang Israel sebenarnya saudara. Saya bahas tentang 3 jenis penyebab kejatuhan dan kegagalan daripada bangsa Israel, saudaraku. Dari ayat 1 sampai ke 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Katakan amin saudaraku. Nah, ada 3 jenis penyebab daripada, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 30, ini dijelaskan dengan jelas saudaraku tentang apa sih yang menyebabkan bangsa Israel mengalami kejatuhan. Saudaraku, mengalami kegagalan dan juga mengalami pembuangan pada masa itu saudaraku. Ya, Tuhan katakan ada tiga penyebab. Yang pertama adalah mereka melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Tuhan. Ya, mereka melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Tuhan. Kenapa mereka buat rancangan yang datang yang bukan dari Tuhan? Ya karena mereka nggak pernah nanya, ya kan? Nanya Tuhan, nggak pernah mau dengar firman Tuhan. Ya, saudaraku, itu yang pertama. Rancangannya buat rancangan sendiri. Mereka tuh nggak bergaul dengan firman. Itu pertama. Yang kedua, mereka memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan roh. Jadi kita lihat di sini, mereka tuh tidak bergantung dengan roh Allah. Mereka tuh bergantung, saudara, dengan kekuatan sendiri. Saudaraku, jadi didorong oleh motif sendiri. Kalau istilahnya di dalam perjanjian baru, oleh keinginan dagingnya, bukan oleh roh. Itu penyebab yang kedua kegagalan mereka. Yang ketiga adalah mereka berangkat ke Mesir untuk berlindung pada Firaun. Kalau zaman sekarang mah kata Mesir dunia. Kita pakai cara-cara dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firaun ini kan lambang daripada apa? Penguasa dunia. Ya saudara Kristus. Jadi 3 penyebab kegagalan bangsa Israel. Saya juga melihat saudara ya, beberapa daripada anak-anak Tuhan, mereka gagal, jatuh, ya saudara, entah dalam bisnis, dalam keluarga, dalam studi, dalam pergaulan, dalam apapun saudara. Itu nggak bisa lepas dari tiga unsur ini sebenarnya. 3 unsur ini, saudara. Pertama adalah mereka tuh melaksanakan satu rancangan yang bukan Tuhan.
Makanya saudara, kata sukses buat orang Kristen adalah kita ngerti kehendak Allah. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah, mendapatkan apa yang menjadi kehendak Allah buat kita, menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Itu kata sukses buat orang Kristen yang ngerti, katakan amin. Jadi kita punya perannya memang yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa lakukan. Nah, mereka ini banyak yang kita rancangan maunya kita. Kita ngerancang sendiri dengan ukuran apa saudara? Itu tiga roh dunia ini. Ya saudaraku, apa? Ketamakan, keinginan mata, ya kan? Keinginan daging, nafsu aja, ya kan? Yang ketiga, apa saudara? Keangkuhan hidup, mau sombong untuk segala macam. Ini yang menyebabkan kegagalan, saudaraku. Tetapi Allah menyatakan kasih dan kemurahannya. Allah memberikan janji pemulihan bagi orang Israel dan juga mau memberikan janjinya buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saudara, di dalam pasal yang sama, saudara, ketika mereka mengalami kegagalan, Tuhan tuh menyatakan, saudaraku, tentang kasihnya, tentang kemurahannya. Di ayat berapa? Ayat 18. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan begini, saudaraku. Yesaya 30 ayat 18 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Jadi Tuhan tuh nungguin untuk menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu, apa saudara, baca yang keras, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nantikan Tuhan, tungguin Tuhan sampai Dia berfirman kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan perintahnya kepada kita. Ya saudaraku, nah ini yang pentingnya bergaul dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saudaraku. Nah di sini, nantikan Tuhan, Dia ingin menunjukkan kasihnya. Maksudnya Tuhan mau pulihkan saudara, Tuhan mau sembuhkan saudara. Katakan amin. Nah caranya gimana? Kalau Tuhan mau tolong kita, mau pulihkan kita, caranya gimana? Ini loh saudara, Yesaya 48 ayat 3 jelaskan begini. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa lalu telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya, aku telah mengabarkannya. Kemudian baca yang keras, 1, 2, 3. Kemudian apa? Dengan apa? Sekonyong-konyong. Dengan apa? Sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Jadi gini saudara, pada saat perkenan Tuhan turun atas hidup kita, pada saat Tuhan mau tolong kita, saudaraku, pada saat Tuhan mau memulihkan kita, pada saat Tuhan mau melakukan mujizatnya kepada kita, apa yang telah lama kita nantikan, apa yang telah lama kita nantikan, itu datangnya apa? Sekonyong-konyong. Datangnya kapan? Sekonyong-konyong. Tuhan bisa saja menjawab doa kita dengan apa? Sekonyong-konyong. Saudaraku, Dia bisa menyelesaikan problem dan kesulitan hidup kita dengan apa? Sekonyong-konyong. Sebab Tuhan bekerja di balik layar, sekalipun kita tidak melihatnya. Nah, pemazmur dia menjelaskan, saudaraku, di dalam Mazmur 126 ayat 1 dia katakan begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang apa? Bermimpi. Kayak mimpi saja. Karena datangnya apa? Sekonyong-konyong. Gak nyangka, gak terduga. Itulah Tuhan. Makanya itulah kenapa kok Tuhan suruh. Ya, Tuhan Yesus menyuruh dalam Lukas 18 ayat 1. Ya saudara, supaya kita harus berdoa dengan tidak cemu-cemu. Saudara, saya harus berdoa dengan tidak cemu-cemu. Mengapa Tuhan Yesus memberi nasihat agar kita selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu? Karena kita perlu memelihara apa? Iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa menggenapi janji firman-Nya hanya apabila kita masih memiliki iman kepada Dia. Dia tegaskan saudara dalam ayat yang ke-8.
Lukas 18 ayat 8 katakan begini. Baca yuk sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan. Maksudnya berpihak kepada mereka. Kalau Tuhan berpihak sama saudara, sesulit apapun masalah saudara, bagi Tuhan itu mudah. Katakan amin saudaraku. Yang sekalipun nampaknya mustahil, kalau Tuhan udah berpihak sama kita, maka tidak mustahil. Katakan amin. Nah, ini harus ditanamkan di dalam roh kita. Saudaraku, ya. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang. Saudara, di sini katakan Lukas 18 ayat 8 katakan apa? Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Anak Manusia datang, datangnya apa? Tiba-tiba, sekonyong-konyong. Makanya diperlukan kita ini harus punya apa? Iman. Tetap jaga iman. Saudara, beberapa hari yang lalu saya lihat di Instagram salah satu daripada temen. Itu satu video saudaraku. Video yang menjelaskan tentang bagaimana, tentang dimana pada waktu masa corona ini saudara. Jadi tidak ada ibadah di gereja. Jadi ibadahnya online. Jadi pada waktu bulan pertama mereka tuh buka daripada laptopnya ikut ibadah. Catat, nyatet saudara. Ikut nyanyi, nyatet. Ibadah kedua ya lihat. Tapi udah gak nyatet lagi saudara. Masih nyanyi tapi gak nyatet. Bulan ketiga saudaraku Yesus Kristus, yaitu apa saudara? Dia buka laptopnya. Tapi sudah tidak nyanyi. Sudah tidak lagi nyatet. Pas masuk bulan keempat saudara, dia tuh buka sebentar, tutup. Gak ikut ibadah lagi. Lalu setelah itu saudara, masuk bulan kelima, tiba-tiba dia lihat, saudaraku, terjadi rapture. Terjadi pengangkatan. Dia kaget. Kenapa saudaraku? Nah ini dia. Kedatangan Tuhan, Anak Manusia itu datangnya tuh sekonyong-konyong. Makanya tadi kan saya bilang, kalau Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau tolong kita, dia tolong. Kadang-kadang tuh waktu Tuhan tuh datangnya apa? Sekonyong-konyong. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita gak siap, itu cuma lewat. Tapi kalau kita siap dengan punya iman, maka kita dilawat, bukan dilewat. Bukan dilewati tapi dilawat. Katakan amin saudara. Ini pentingnya. Kadang-kadang saya juga jujur saudaraku ya. Saya ini hamba Tuhan, saya ini gembala. Ya untuk gereja Bethel Indonesia, Musi Palem Indah yang ada di Palembang. Dan beberapa cabang-cabang yang ada di Sumatera Selatan dan di Pulau Bangka. Itu yang selama ini saya layani. Tapi sekarang oleh anugerah Tuhan lewat COVID, saudara jadi jemaat saya. Saya GBI MPI cabang YouTube jadinya. Biasanya kan GBI MPI cabang apa Lahat, cabang Muara Enim, cabang Lubuk Linggau, cabang Pangkal Pinang, GBI MPI gitu kan. Sekarang ada tambahan lagi GBI MPI cabang YouTube gitu kan. Ya kan udah saya. Jadi maksud saya gini, selama ini GBI, MPI, jemaat-jemaat yang tiap minggu ibadah, ketemu dan lain sebagainya. Sekarang nih udah masuk bulan kelima, kita gak ibadah, kita juga gak ketemu. Jujur di hati saya tuh semacam ada apa ya, kekhawatiran iya, kesedihan iya, kangen iya. Cuman yang saya pikirkan adalah Tuhan, yang selalu saya doakan adalah Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang gugur imannya. Tidak ada satupun yang gugur imannya. Karena Tuhan tuh gak bisa buat apa-apa. Kalau Tuhan datang, Tuhan mau tolong, mereka gak ada iman. Kami gak punya iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Saudaraku yang kasih Kristus. Jadi ini yang jadi doa saya. Tapi saya puji Tuhan. Saya mendengar berita bahwa justru kesaksian-saksian, justru di masa pandemi ini mereka bersaksi, saya tuh jadi ibadahnya bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, bukan seminggu 3 kali,
Tapi saya ibadahnya hampir tiap hari dengar khotbah Pak Sabta. Ini jadi satu yang, waduh puji Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Kalau kita bisa memelihara iman kita, sesungguhnya kita sedang membuat ruangan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita bisa pelihara iman kita. Pelihara iman kita. Ya kita doa. Gak bisa doa hari ini langsung dijawab apa. Kita harap. Tapi Tuhan hanya minta. Jangan cemu-cemu doa. Ditutup dengan ayat 8. Jika anak manusia datang. Adakah dia menemukan iman di bumi ini? Kita bahas. Ya kan kejahatan orang Israel 3 hal. Karena mereka menuruti rancangan mau-maunya sendiri aja. Mereka tidak mau ngikuti kehendak Tuhan, gak ngerti kehendak Tuhan. Karena mereka gak punya firman. Itu penyebab yang pertama. Mereka gagal, mereka jatuh. Orang Kristen juga banyak kena masalah besar. Karena apa? Karena hanya nurutin, maksain kehendak sendiri. Mereka gak ngerti kehendak Tuhan, gak mau tahu dengan kehendak Tuhan, gak mau lakukan. Udah. Yang kedua, ya masuk dalam persekutuan gak sesuai dengan roh. Dipimpinnya mau daripada daging, bukan Roh Kudus. Yang ketiga, berlindung di Mesir, berlindung dengan Firaun. Persekutuannya dengan mau backing Firaun. Ya Tuhan tuh memang kalau memberkati kita lewat hubungan, tapi Tuhan tidak mau kita bergantung dengan manusia. Yang ngerti katakan amin. Nah hari ini ada 3 faktor. Bagaimana caranya kita pelihara iman? Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu digenapi. Itu datangnya tuh tiba-tiba. Seringkali tiba-tiba. Saudara tahu ketika hari Pentakosta, mereka juga Tuhan Yesus gak bilang, kamu doa, kamu tinggal di kota Yerusalem, tungguin deh janji Bapak tentang Roh Kudus. Tuhan gak bilang, nunggu aja 10 hari, nanti hari 10 ada, enggak. Waktunya dikasih tahu. Tapi Alkitab bilang di dalam Kisah pasal 2. Tiba-tiba. Yang saudaraku, Kisah pasal 2 ayat berapa ya? Kisah pasal 2 ayat yang kedua. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi janji ini saudara itu dari zaman kitab Nabi Yoel. Itu janji Allah, akan ada terjadi pencurahan Roh Kudus. Lalu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus juga berjanji akan ada datang Roh Kudus. Nah datangnya janji Tuhan, datangnya tiba-tiba. Makanya perlu dalam posisi apa? Posisi berdoa mereka datang. Posisi doa. Yang ngerti katakan amin. Nah saya ingin ajak saudara, ada 3 faktor penting untuk memelihara iman. Itu berdasarkan daripada kisah. Saya senang dengan kisah ini saudara. Lukas pasal 5. Kisah Simon Petrus. Ini dahsyat. Dari orang yang bukan siapa-siapa. Menjadi seseorang yang sangat penting. Sangat besar artinya. Punya dampak besar dalam hidupnya. Jadi kita berpikir gini ya. Simon ini bukan siapa-siapa. Hanya nelayan biasa. Tapi Simon bisa jadi orang besar. Orang hebat. Ya saudaraku, itu karena apa? Ini karena 3 hal. Simon bergaul dengan 3 hal. Saudara juga bisa kok. Kita juga bisa kok. Kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita bergaul dengan 3 jenis pergaulan. Ini yang judul khotbah saya. Ya kan, 3 jenis pergaulan. Ya kan, yang harus kita miliki. Yang pertama, kita perlu bergaul dengan apa? Firman Tuhan. Kita perlu bergaul dengan apa? Firman Tuhan. Saya pakai kata bergaul. Kalau bergaul itu adalah apa saudara? Ada waktu yang teratur. Ada komunikasi yang teratur.
ada saling percaya satu dengan yang lain. Itu namanya bergaul. Kita tidak bisa bergaul kalau kita nggak pernah mau menyediakan waktu. Kalau kita nggak bisa bergaul kalau kita nggak pernah mau ngomongan. Kita nggak bisa bergaul kalau kita saling curiga. Jadi kata bergaul saya pakai istilah ini karena ada 3 unsur ini. Time, talk, and trust. Time, talk, and trust. Time waktu, talk bicara. Yang ketiga adalah trust, saling percaya. Jadi saya percaya saudaraku. Karena Simon Petrus dia bergaul dengan firman. Firman yang menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Saudaraku, kita lihat Simon hidupnya punya dampak besar buat kerajaan Allah. Kalau saudara bergaul dengan firman, saya percaya Allah pun akan mengubah hidup saudara. Saya bergaul dengan firman, saya bisa membagikan firman Tuhan buat hidup saudara. Bagaimana saudara kita harus bergaul? Coba kita lihat contohnya. Lukas 5 ayat 3 sampai 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, di sini betapa pentingnya memiliki kerinduan. Betapa pentingnya memiliki kerinduan untuk mengenal atau mengetahui kehendak Tuhan yang lebih dalam di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar, terus dalemin daripada firman Tuhan atau Alkitab. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dikatakan begini saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Saudaraku, mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semakin kita mengenal firman Tuhan, saudaraku, semakin kita berani melakukan firman Tuhan, semakin berani kita melakukan firman Tuhan, saudaraku Yesus Kristus, maka kita semakin diperbaharui di dalam roh dan pemikiran kita. Kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi kita ini perlu bergaul dengan firman Tuhan agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan lewat apa? Perkataan firman-Nya. Apabila kita bisa mengerti kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan jadi orang yang berhasil dan beruntung. Katakan amin. Saya kasih contoh gini. Saudara yang pernah kuliah, yang pernah nulis skripsi, saudara ngerti nih cerita saya. Begini, kalau kita bisa ngerti maunya atau kehendak dosen pembimbing kita, itu maunya apa? Maka penyusunan tugas akhir skripsi kita relatif akan lebih lancar, lebih cepat kelarnya. Benar nggak saudaraku? Dan kita akan bisa dapat nilai yang terbaik. Sebaliknya, kalau kita nggak ngerti kehendak dosen pembimbing ini maunya apa, kita udah nulis begini disalahin, sudah cari gini disuruh bongkar, suruh ini lagi, riset yang ini lagi, udah di riset ini kan, dia bilang enggak, kasih bilang enggak gitu. Saudaraku, sampai kapanpun gak ada ujungnya frustrasi kita. Tapi kalau kita bisa ngerti kehendaknya itu apa. Jadi makanya kita harus nanya dulu, Pak, saya punya judul ini, saya rencananya mau meneliti ini, kira-kira Pak, ininya bimbingannya tuh gimana, maunya Bapak tuh apa untuk gini-gini. Wah, kalau dia buka semua, aku maunya gini, bab 1 kamu begini, bab 2 gini.
Apa yang terjadi saudaraku yang Yesus? Lancar. Ya saya pernah nyusun. Ya seperti itu. Dampaknya ya cepet. Ya, karena dapat anugerah, selalu doa Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang murah hati. Dapat dosen pembimbing yang murah hati. Waktu di UI, saya tes. Wah lancar semua. Ya kan maunya gini, saya maunya gini nih. Oke, set, ya sudah, langsung saudaraku. Ketika saudara sedang mengajukan satu usulan misalnya, entah proyek lah, entah apapun. Kita kan harus cari penentunya, siapa pemegang keputusan untuk persetujuan. Kalau kita bisa berbicara, kata tanda kutip melobi dengan positif. Supaya kita bisa ngerti maunya kerjaan itu apa, beliau ini maunya apa. Saya yakin pekerjaan itu mudah lancar, katakan amin. Saudara juga kalau saudara punya bos, punya komandan, punya atasan yang bekerja, saudara bekerja atas perintah mereka. Kalau kita bisa ngerti kehendaknya, seleranya, maunya, itu. Nah untuk bisa tahu maunya apa, kita tuh harus banyak dengerin omongannya dia. Kita udah tahu kata-katanya dia tuh mau apa. Kayak kita tahu presiden kita nih, Presiden Pak Jokowi. Kita tahu kehendaknya tuh apa. Dia punya hati yang besar untuk majukan bangsa ini. Moto dia kerja. Kerjanya tuh yang penting ada hasil. Bukan prosedur panjang. Itu kita tahu itu caranya. Yang penting ada hasil. Kamu kerja ada hasilnya apa? Kerja hasilnya apa? Oh dia tahu. Ya sudah kalau kita bisa ngerti kehendaknya. Udah tahu. Kenapa kan? Dengerin omongannya. Saudaraku, kenapa kita harus bergaul dengan firman? Supaya kita bisa ngerti kehendak Tuhan itu apa buat kita. Maunya Tuhan itu ini apa. Saudaraku Kristus, Simon berani melakukan perintah firman Tuhan. Sekalipun perintahnya itu tidak masuk akal. Sebab apa? Sebab Simon mengerti bahwa perintah Tuhan itu adalah apa? Kehendak Tuhan yang patut dilaksanakan. Di dalam Lukas 5 ayat 5 katakan begini saudara. Simon menjawab. Baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Maunya Tuhan, kehendak Tuhan adalah apa? Kau tebar jala. Ikutin aja maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau saudara dagang atau memproduksi satu barang berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar, pasti dagangan saudara lancar dan laku dan lancar. Katakan amin saudara. Tapi saudara memproduksi barang yang mereka tidak inginkan, mereka tidak butuhkan, saudara itu ya kecuali saudara bisa mengubah pikiran mereka, menyadarkan mereka ini mereka butuh. Contoh saudara Kristus, contohnya gini. Ada seorang sales diperintah, kau pergilah ke satu daerah ini, jualah sepatu ini. Si sales bilang, bos tahu diri sedikit bos. Kalau nyuruh tuh jangan sembarangan nyuruh. Daerah itu tidak ada satupun yang pakai sepatu. Masa aku disuruh jualan sepatu sana? Bos bilang, kau jual. Ya kan? Enggak bos, aku enggak mau. Ya sudah, panggil satu lagi. Kau jual sepatu itu. Ya kan? Mau. Dia jalanin. Saudara dia pergi. Dan rupanya saudara, dia didik orang-orang pentingnya pakai sepatu. Ya kan, betapa perlunya sepatu. Sampai muncul keinginan bahwa ingin punya sepatu. Dan akhirnya jadi kebutuhan. Dampaknya apa? Sales yang kedua ini bisa jualan sepatu di tempat itu dengan omset yang paling banyak. Saudaraku, kadang-kadang perintah Tuhan tuh kita gak ngerti. Kenapa kita harus jualan sepatu di tempat orang gak pakai sepatu? Ini kebalik. Tuhan tuh perintah Simon, saudara, untuk nebar tangkap ikan di tempat dimana semalam-malaman dia sudah kerja.
tidak dapat ikan. Tempatnya sama. Gak dapat ikan. Tapi Tuhan bilang, kau tebarkan. Apa yang terjadi? Dia bilang begini, semalaman aku udah kerja loh guru. Aku udah dapat. Tapi karena engkau yang menyuruh. Karena engkau yang nyuruh, aku akan menebar juga. Jadi kunci terobosan adalah ketaatan. Melakukan firman Tuhan. Kunci terobosan. Saudara mengalami terobosan. Katakan amin saudara. Ya. Sekalipun Simon telah melakukan sebelumnya. Ia tidak dapat ikan seekor pun. Tetapi Simon percaya dan setuju dengan Tuhan Yesus. Bahwa ia akan mendapatkan ikan apabila ia tebarkan jalannya. Jadi saya nangkapnya gini saudaraku. Iman itu, ya, iman itu kan percaya dan setuju dengan firman Tuhan. Kita bilang aku punya iman, itu harusnya kita percaya dan setuju. Bukan kita bantah. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara, apa yang terjadi hasilnya? Ketika Simon percaya dan setuju. Ayat yang ke-6 di sini katakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ini tuh sama saudara kasusnya, kejadiannya. Di tempat yang sama. Saudaraku, ya kan sebelumnya tidak ada ikan. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mendapatkan perintah dari Yesus, perintah firman. Saudara, apa yang terjadi? Dia cari ikan. Tempat itu berubah jadi tempat yang banyak ikannya. Ini sama saudara, kisahnya seperti kisah Ishak di Kejadian pasal 26. Itu kan masa kekeringan, masa kelaparan besar. Saya percaya Ishak sudah menabur di tanah itu. Dan tidak ada hasil karena memang musim kering. Makanya dia berencana untuk pergi ke Mesir. Lalu Tuhan mencegah Ishak. Ishak, jangan pergi ke Mesir. Kau tetaplah di tempat ini. Tetap tinggal di Gerar. Tetap tinggal di tanah Kanaan. Aku akan memberkati engkau. Sebagaimana aku berjanji pada Abraham. Ya kan, ayahmu. Bahwa aku memberikan tanah ini. Aku akan berkati engkau. Dengan anak cucu yang sangat banyak. Lalu Alkitab bilang di dalam Kejadian 26. Saudara, ayat yang ke-5. Tinggallah Ishak di Gerar. Lalu Alkitab lanjutkan lagi dengan kata-kata. Pada tahun itu Ishak menabur. Saya percaya Ishak itu menabur di tanah milik dia. Yang sebelumnya adalah tanah itu tidak menghasilkan. Tetapi setelah Tuhan perintah. Setelah dia dapat perintah Tuhan. Dapat firman Tuhan. Dia bergaul dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Tanah, tempat dia menabur berubah. Dari tanah tandus menjadi tanah yang subur. Alkitab katakan dia dapat hasil 100 kali lipat. Pada tahun itu juga. Dan Ishak menjadi sangat kaya. Saudara sini, hal yang luar biasa. Seringkali kita bilang, sepi pak, aku udah kerja kau rusak. Oh, udah, Bapak gak percaya. Kadang Tuhan bilang, lakukan lagi. Coba lagi. Enggak, aku gak mau. Habis saudara. Sepanjang saudara bergaul firman. Karena ada firman. Menyuruh kita melakukan sekali lagi apa yang sudah gagal kita lakukan. Katakan amin. Kayak janda seorang nabi. Suaminya mati ninggalin utang. Saudara tahu gak solusinya apa? Solusi yang diberikan oleh Nabi Elisa. Firman Tuhan. Suruh apa? Suruh minjem. Pergilah pinjamlah bejana-bejana kosong kepada para tetanggamu dan jumlahnya jangan sedikit, tapi banyak. Ini bicara tentang apa yang kita takutkan. Ayo kita mulai hadapi ketakutan itu. Seringkali ketakutan, gagal lagi aku nih. Jatuh lagi. Tuhan bilang, ayo buat lagi. Lakukan lagi. Kadang-kadang kita ini kapokan ya. Kita sudah baik, kasih kepercayaan satu orang ini. Tiba-tiba dia mengkhianati. Lalu kita bilang kapok, udah gak mau percaya orang lagi. Nggak bisa. Kalau saudara mau ngalami terobosan. Kalau Tuhan bilang, percayakan lagi. Kerja rugi, aku gak mau kerja lagi yang berdagang lagi. Tuhan bilang, lakukan lagi. Katakan amin.
Ya kan? Aku bantu orang. Bukan dibalas kebaikan, yang balas malah jadi kejahatan. Aku gak mau bantu orang. Ini enggak. Saudaraku, saudara dapat poinnya gak di sini? Katakan amin. Katakan amin. Ya. Lukas 18 ayat 8 katakan begini saudara. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apabila kita suka bergaul dengan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang memelihara iman kita kepada Tuhan. Apabila kita memelihara iman kita, kita sedang menyediakan ruangan bagi Tuhan untuk melakukan mukjizatnya bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Jujur saudara, ya bukan karena saya ini seorang pendeta atau hamba Tuhan. Saya tuh suka, saudaraku, memang suka baca Alkitab. Kalau baca sampai saya tuh, ya saya buka nih. Saya investasikan dengan beli, saudaraku, itu buku-buku komentari. Harganya mahal-mahal. Memang e-book saya taruhnya di sini nih, di iPad nih. Waduh, itu udah bilangnya bukan jutaan lagi ya. Itu ada puluhan juta, banyak. Saya mau tahu ayat ini tuh menurut ini tuh apa penjelasannya? Ayat ini saya mau lihat dari sudut panjang. Sebenarnya saya ini nggak pinter-pinter banget, cuman hobi baca dan mau belajar aja. Dan dikasih tahu sama banyak orang ahli-ahli Alkitab. Lama-lama karena saya bergaul firman, saya bergaul dengan ahli Alkitab. Kalau saya nggak kenal dia nggak kenal saya, tapi saya kenal dengan pengajarannya dia. Akhirnya saya bisa tahu. Bergaul dengan firman, bergaul tuh, belajar terus. Saudaraku, saya percaya ya kita baca ini cukup, kita baca. Saudara dengar pengajaran lewat menara doa, catat lagi. Saudara baca buku-buku rohani, catat lagi. Kalau bisa ada komentari Alkitab, kan banyak ada komentarinya, kita bisa beli. Saudaraku di e-book itu banyak, baca lagi. Saya yakin semakin dalam kita ngerti firman, semakin dalam kita ngerti kehendak Tuhan. Makin dalam kita ngerti kehendak Tuhan, makin tenang hidup kita. Makin tenang hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bisa bergaul dengan firman Tuhan, kita sedang pelihara iman. Kok kita sering dengar ngomongan sahabat kita yang penuh kasih. Ya saudara, yang bisa ngomong, bisa memelihara. Terus kita bisa bicara, kita terus bergaul sama dia. Saudara, lama-lama muncul kan keyakinan. Aku bisa percayalah dia. Memang bisa dipercaya. Itulah Tuhan. Yang kedua, pertama kita perlu bergaul dengan firman Tuhan. Yang kedua kita perlu bergaul dengan apa? Roh Kudus. Kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, ini penting. Saudara dan saya perlu bergaul dengan Roh Kudus. Maksudnya itu gimana? Coba kita buka dulu Alkitab kita. Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Setelah mereka melakukannya, maksudnya melakukan firman Tuhan, menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sekarang saya mau nanya saudara gini, di manakah kita melihat peranan Roh Kudus dalam kisah Simon Petrus ini? Di mana saudara? Kita lihat di sini. Ya, ini saya punya pemikiran yang saya diajarin Tuhan. Roh Kuduslah yang berperan mempertemukan Simon Petrus dengan siapa? Yesus saat itu di tepi danau Galilea. Ini yang namanya golden connection. Ini atau divine connection. Saudaraku, tidak nyangka tiba-tiba kok bisa seseorang minta izin masuk ke dalam perahunya. Seorang yang dia tidak kenal, seorang asing, tapi karena memang hatinya baik, murah hati, suka nolong, gak keberatan ada orang asing minjem sebentar perahunya. Jadi kata kunci saudaraku, saya melihat isi ini memang dasarnya Simon ini orangnya baik. Kalau kita ini orangnya hitungan, curigaan, gak percayaan, pelit,
Saudaraku, agak sulit dapetin yang namanya ngalamin golden connection. Karena ya paling ketemunya orang pelit, ya ketemu orang pelit dong pasti. Orang murah ketemu. Sorry, saya bicara seperti ini. Ini kita lihat saudaraku. Dia ketemu. Saya lihat, iya murah hati banget. Orang asing loh. Dia, boleh saya pinjam perahunya? Boleh. Silakan. Sekarang tolakan dong. Lebih dalam dikit. Ya. Ini loh saudara. Ini siapa yang berperan? Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kuduslah yang menyebabkan Simon mengerti betapa pentingnya perintah Tuhan Yesus untuk keberhasilannya menangkap ikan pada saat itu. Kalau dia nggak nganggap penting omongan Yesus, dia nggak mau lakukan kok. Saudara kalau nggak nganggap penting firman Tuhan, nggak nganggap penting omongan orang, so nggak mau dengerin. Dan ini peranan Roh Kudus saudaraku, yang bisa ini orang penting ini omongan ini. Makanya dia langsung dia tebar. Saya sudah lakukan loh. Tapi karena engkau yang menyuruh. Ini kata-katanya penting. Karena perkataan yang penting pasti ini orang penting. Mau didengarkan, dia lakukan. Jadi yang bisa bukain pikiran Simon Petrus. Kalau omongan daripada Yesus, perkataan Yesus ini penting. Itu Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Ya saudaraku, kadang kita abaikan. Ini bicara apa? Ini bicara tentang kita kenal di sini jadi Simon ini rendah hati. Enggak bilang aku dengernya sejarahmu tuh tukang kayu. Nggak, kenapa kok nasihati saya seorang nelayan profesional? Kamu tahu apa? Enggak, itu Roh Kudus punya tuh. Kadang-kadang kita harus buang nih atribut kita. Entah orang kaya, orang terkenal, orang berpangkat, tua. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang menghalangi kita. Menghalangi pikiran kita dan mata kita. Untuk bisa mendengarkan perkataan penting yang harus kita dengarkan dan lakukan. Ini penting saudara. Ini oleh karena makanya kenapa kok untuk Panglima Naaman, Panglima perang yang namanya Naaman, syarat dia untuk menerima mujizat kesembuhan adalah apa? Mandi kamu 7 kali di sungai Yordan. Ya mandi. Itu artinya apa saudara? Semua atribut apa? Tanda jasa di sinilah, bintang kehormatan di sinilah. Wah apalagi 17 Agustus ini banyak pada menerima bintang jasa. Saudaraku, waduh semua jadi rame kemarin ya kan beritanya. Ada orang dapat bintang jasa, nggak nyangka itu berkat tak terduga saudara itu namanya. Ini segala macam. Sekarang apa? Itu semua atribut pangkat lah, bintang jasa segala macam. Buka. Mandi, orang mandi kan masa mau pakai baju perang. Itulah caranya. Untuk apa? Kerendahan hati. Roh Kudus yang bisa bikin kita ini rendah hati. Ini peranannya. Yang ketiga kita lihat, apalagi saudara. Roh Kuduslah yang menyebabkan apa? Ikan-ikan itu berkumpul di sekitar perahu Simon Petrus di danau Tiberias. Jadi saya mau kasih tahu, golden connection atau divine connection ini bukan cuman Tuhan menghubungkan kita dengan orang atau Tuhan mempertemukan kita dengan orang, tapi Tuhan bisa pertemukan kita dengan rezeki kita, dengan ikan-ikan kita. Yang ngerti katakan saudaraku, yang dimana tempat tidak ada ikan, karena Roh Kudus tempat itu jadi ikan. Di mana tanah itu tidak cuma lumpur pasir, tiba-tiba berubah jadi apa? Batu bara. Ada batu bara di situ, ada emas di situ. Katakan amin saudara. Ini Roh Kudus yang bisa buat. Semuanya bisa. Yang membuat toko saudara bisa didatengin oleh pelanggan. Yang menyebabkan klien saudara bisa datang. Yang menyebabkan para bos memberikan kepercayaan sama saudara. Itu siapa? Roh Kudus. Kita bisa ketemu si A tanpa terduga. Makanya persiapan kita adalah kalau anak manusia ini datang, adakah
iman di bumi ini. Maksudnya apa saudara? Anak manusia bicara, ini adalah Tuhan yang dari sorga. Datang untuk bawa berkatnya. Datang untuk menolong kita. Tapi dia mau lihat, ada gak iman? Orang yang beriman pasti orang yang apa? Rendah hati, murah hati, besar hati, baik hati, dan hati-hati. Siapin hatinya nih. Karena semua Tuhan lihatnya di hati. Di roh ini hati. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan rusakin hati. Jangan rusakin perasaan saudara. Dengan kecewa, dengan marah, dengan kebencian, dengan kesombongan, dengan kepahitan. Jangan, jaga ini nih. Karena bisa tiba-tiba seseorang asing minjem perahu saudara. Dan dialah yang mempertemukan saudara dengan apa? Ikan-ikan saudara. Katakan amin saudaraku. Ini peranan Roh Kudus. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau menuntutku dan tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, mari buka suaranya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jadi saudaraku, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus untuk memelihara iman kita. Katakan amin saudara. Ya, orang yang bergaul dengan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya penuh dengan apa? Damai, sejahtera. Hidupnya penuh dengan apa? Sukacita. Ini saya mau gaul dengan Roh Kudus. Ya gimana sih caranya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus dengan membangun kebiasaan. Kebiasaan apa yang kita perlu bangun? Membiasakan diri, menaikkan nyanyian, pujian, ucapan syukur kepada emang perlu waktu sih kembali. Bergaul kan perlu waktu, perlu komunikasi dan saling percaya. Itu gaul. Caranya gimana? Ya persembahan kita itu adalah nyanyian pujian. Nyanyian pujian, ucapan syukur. Waktu kita memuji, kita mengungkapkan rasa hormat dan rasa kagum kita. Kita memuji Tuhan, ya kan, sebagai ungkapan rasa kagum dan rasa hormat kita. Yang ketiga, kita naikkan syukur sebagai rasa syukur kita. Ini rasa kagum, rasa hormat, rasa syukur harus dipelihara. Maka disitulah Roh Kudus senang. Yang kedua, kita perlu memperhatikan perkataan apa yang boleh masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Perkataan-perkataan mana harus dipilah. Bukan cuma kita bisa memilih yang mana daging, yang mana tulang, yang mana duri. Waktu kita makan ikan, kan kita pilih mana dagingnya ikan, mana tulang ikan. Gitu juga dengan perkataan. Tidak semua perkataan harus kita pikirkan. Harus kita ucapkan lagi. Harus kita renungkan lalu masuk dalam hati. Enggak semua perkataan. Apalagi perkataan-perkataan yang
bikin menghancurkan iman kita, melemahkan kita. Nggak usah. Yang ngerti katakan amin. Itu kalau kita mau bergaul dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah kita harus melatih, saudaraku, hanya perkataan yang berguna dan yang membangun yang boleh keluar dari mulut. Ini kan latihan, saya juga latih ini. Kalau nggak penting banget, nggak berguna, nggak bangun, bisa nggak saya nggak usah ngomong. Makanya bukan berarti kita harus serius banget, nggak ada bercandanya. Ya kalau bercanda ngocol akhirnya nggak guna banget, kan bocorin yang namanya urapan yang di dalam. Katakan amin saudaraku, ya kan? Yang keempat adalah kita perlu membiasakan diri, apa saudara? Berdoa syafaat bagi orang. Kalau kita suka bersyafaat, itu ngurangin ngomongan menghakimin orang. Ngurangin kita mengadili orang, menghakimi orang, nilai orang. Jelekin orang, rendah. Itu kalau kita suka bersyafaat. Kalau kita syafaat doa, angkat. Doa Tuhan tolong berkati. Ini cara kita bergaul dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kalau kita suka bergaul dengan Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang memelihara iman kita. Kalau kita pelihara iman kita, kita sedang menyediakan ruangan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita perlu bergaul dengan sesama saudara seiman atau orang-orang benar. Orang benar. Ya kita lihat saudara sini, Lukas 5 ayat 6 dan 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara lihat sini, saudaraku, akhirnya Petrus pun yang dapat ikan banyak butuh bantuan sahabat-sahabatnya. Kalau dia tidak dibantu oleh sahabat-sahabatnya sesama nelayan, maka ikan itu gak ada gunanya lagi. Kenapa? Dia akan tenggelam bersama dengan ikannya. Ini message-nya apa? Jangan tamak, jangan serakah. Kita harus bisa berbagi gitu loh. Nah inilah makanya saudaraku yang Yesus, ya saudara, ya kan, kita membutuhkan sesama saudara seiman untuk bisa membangun iman kita. Katakan amin. Melalui apa? Melalui fellowship di dalam doa bersama. Fellowship sama-sama. Kadang-kadang kita fellowship doa bareng, makan bareng doa, sharing firman. Itu sangat berguna saudaraku. Oh iya, misalnya tiba-tiba, oh iya saya ini, kalau misalnya sakit misalnya kan, udah doa. Ya mau ke dokter apa ya? Saya tuh kenal dokter ini. Ayo itu bisa jalan. Terus saudara mungkin sedang mengalami masalah keuangan. Saya tuh waktu sedang mengalami masa ini, saya lakukan ini. Jadi sharing untuk kehidupan sehari-hari. Kita membutuhkan sesama orang percaya. Jadi yang kedua adalah mendengarkan melihat dan kesaksian hidup mereka. Kita lihat mereka. Oh dia begini. Saling melayani satu dengan yang lain. Ini kita butuh satu dengan lain. Saya percaya, saudara, saya ingat ya, segala yang baik yang disediakan Tuhan dialirkan lewat apa? Hubungan. Kita udah belajar itu. Amin. Kalau Tuhan mau menolong dan memberkati kita, Tuhan akan mengirim orang-orang tertentu untuk datang mendukung kita. Mereka datang untuk membangun dan melindungi kita. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Jadi gini saudara, apabila kita suka bergaul dengan sesama saudara seiman yang penuh firman dan Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang memelihara iman kita kepada Tuhan. Apabila kita memelihara iman kita, sesungguhnya kita sedang menyediakan ruangan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. 3. Saudara bergaul 3 hal. Pertama, bergaul dengan firman supaya kita tidak melakukan, saudaraku, ya kan, tidak melakukan suatu rancangan yang bukan dari Tuhan. Kalau kita tahu firman, kita melakukan sesuatu yang adalah rancangan Tuhan.
Katakan amin saudaraku. Kita bergaul dengan Roh Kudus supaya ya saudara kita bisa memasuki satu persekutuan. Kita bisa dipertemukan dengan golden connection orang-orang. Kita bisa melihat keajaiban Tuhan dan hidup kita diubahkan. Bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Allah sendiri. Allah yang ada dalam kita. Serahkan setiap hari hidup saudara kepada siapa? Roh Kudus. Serahkan. Biarlah dia kuasai. Dia yang pimpin. Kalau saudara bergaul dengan dia, tandanya saudara memiliki apa? Kelegaan, rest. Intimacy brings rest. Rest itu apa? Lega, tenang, tentram. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang ketiga, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus. Supaya iman kita naik. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri ibu bapak. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari tutup mata kita berdoa. Tuhan, aku berdoa. Aku percaya Tuhan mujizat masih ada. Tuhan ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kalau kami ya Tuhan melaksanakan satu rancangan yang bukan dari Tuhan sendiri. Kami memasuki persekutuan yang bukan oleh dorongan Roh Kudus. Kami berangkat ke Mesir untuk berlindung pada Firaun. Saat ini ya Tuhan kami datang. Tolong kami Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Yesus. Seperti Engkau tolong ya Tuhan bangsa Israel. Kami pegang janji firman-Mu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu datang sekonyong-konyong. Kami adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami ada di menara doa sekarang ya Tuhan. Kami menantikan Tuhan. Kami naikkan nyanyian pujian. Kami mengalami pengurapan masuk hadirat-Mu. Kami dengar firman-Mu. Kami mau bergaul. Kami mau bergaul erat dengan firman-Mu. Setiap hari kami akan buka Alkitab. Kami akan belajar Alkitab ya Tuhan. Kami akan dengarkan pengajaran-pengajaran firman-Mu. Lewat menara doa online ini Tuhan. Lewat ya Tuhan pengajaran-pengajaran firman-Mu. Biarlah kami bisa bergaul dengan Roh Kudus. Kami mau bergaul dengan Engkau ya Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan kami mau punya rasa haus lapar akan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah Roh Kudus yang mempertemukan kami dengan janji Allah itu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan kami bisa memilih sahabat orang-orang ya Tuhan. Untuk bisa terus memelihara iman kami. Tuhan doaku kalau Tuhan datang. Kalau anak manusia datang. Biarlah Engkau temui iman di hati kami. Engkau temui iman di hati keluarga kami. Orang-orang yang kami kasih ya Tuhan. Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan Kau datang. Kalau Kau datang kami tahu. Kau datang dengan tiba-tiba. Kau datang dengan sekonyong-konyong. Pertolongan-Mu datang dengan tiba-tiba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru nih meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama dengan begini katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, ada linknya yang bisa saudara share. Saudara share link ini, saudara bagi kepada teman-teman yang lain, saudaraku yang Kristus, supaya jadi berkat firman ini. Dan program ini sepenuhnya dibiayai oleh persembahan saudara. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan saudara, dukungan saudara, dan juga persembahan saudara. Biar Tuhan sendiri yang membalaskannya untuk saudara. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.